Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kelompok kami akan menjelaskan tentang jenis bidang pengembangan dalam layanan bimbingan konseling. Kami dari kelompok 6, kelas PMM 1 semester 6 yang beranggotakan Aulia Karomah, Dini Syara Sagala, Nur Afni, dan Wilda Husna. Nah, untuk penjelasan pertama akan dijelaskan oleh teman kami, yaitu Nur Afni. Kepada Nur Afni, saya persilahkan. Ini bidang pengembangan apa yang tidak? Di sini saya akan menjelaskan bidang pengembangan pribadi. Bidang pelayanan yang membantu peserta didik dalam memahami, menilai, mengembangkan potensi dan kecakapan, bakat, dan minat, serta kondisi sesuai dengan karakteristik kepribadian dan kebutuhan dirinya secara realistik. Bidang pelayanan yang membantu peserta didik dalam memahami, menilai, dan mengembangkan potensi dan kecakapan bakat dan minat serta kondisi yang sesuai dengan karakteristik kepribadian dan kebutuhan dirinya. Adapun tujuan dari bidang pengembangan pribadi yaitu mencapai tujuan dan tugas perkembangan pribadi. Individu mampu mengatasi, mengambil sikap dan memecahkan masalahnya sendiri. Individu mampu mengatur dirinya sendiri di bidang kerohanian, perawatan jasmani, dan pengisian waktu luang. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami, yaitu Dini Syara Sagala. Kepada Dini, saya persilahkan. Sebelumnya, terima kasih Aulia Karomah. Bidang pengembangan sosial, pengertiannya yaitu bidang pelayanan yang membantu peserta didik dalam memahami dan menilai serta mengembangkan kemampuan hubungan sosial yang sehat dan efektif dengan teman sebaya, anggota keluarga, dan warga lingkungan sosial yang lebih luas, yang dilandasi budi pekerti, tanggung jawab, kemasyarakatan, dan kenegaraan. Penekanan bimbingan lebih diarahkan pada usaha mengurangi masalah-masalah sosial. Bidang pengembangan sosial memiliki tujuan, yaitu memiliki komitmen dalam mengamalkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki sikap toleransi terhadap umat beragama lain, memiliki pemahaman tentang irama kehidupan yang bersifat fluktuatif antara yang menyenangkan atau anugerah dan yang tidak menyenangkan atau musibah, serta mampu merespons secara positif sesuai dengan ajaran agama yang dianut. Memiliki pemahaman dan penerimaan diri secara objektif dan konstruktif, baik yang terkait dengan keunggulan maupun kelemahan, baik fisik maupun psikis, memiliki sikap positif atau respek terhadap diri sendiri dan orang lain, Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami Wilda Husna. Kepada Wilda, saya persilahkan. Bidang pengembangan belajar. Pengertian dari bidang pengembangan belajar yaitu
Bidang pelayanan yang membantu peserta didik mengembangkan kemampuan belajar sesuai dengan program studi dan arah peminatannya. Berdisiplin, ulet dan optimal dalam rangka mengikuti pendidikan pada jenjang atau jenis satuan pendidikannya, serta belajar secara mandiri. Bidang pelayanan yang membantu peserta didik mengembangkan kemampuan belajar dalam rangka mengikuti pendidikan dan belajar secara mandiri, serta membantu peserta didik untuk menumbuhkan dan mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik dalam menguasai pengetahuan dan keterampilan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian, serta mempersiapkan peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi atau untuk terjun ke lapangan pekerjaan tertentu. Tujuan dari pengembangan belajar adalah 1. Menyadari potensi diri dalam aspek belajar. 2. Memahami berbagai hambatan belajar. 3. Memiliki sikap dan kebiasaan belajar yang positif. 4. Memiliki motif yang tinggi untuk belajar sepanjang hayat. 5. Memiliki keterampilan belajar yang efektif. 6. Memiliki keterampilan dalam perencanaan dan penetapan pendidikan selanjutnya. 7. Memiliki kesiapan menghadapi ujian. Terima kasih kepada Wilda Husna. Untuk yang terakhir, akan dijelaskan oleh saya sendiri. Bidang pengembangan karir. Pengertian, bidang pelayanan bimbingan dan konseling yang harus diberikan kepada siswa sekolah. Upaya pendidikan dalam melakukan pendekatan pribadi dengan membantu individu dalam mencapai kompetensi atau hasil yang diperlukan dalam menghadapi masalah-masalah karir. Bertanggung jawab dalam membantu individu dalam mengembangkan pengertian diri dari keterampilan interpersonal, perencanaan karir hidup, menempatkan kompetensi dan pengetahuannya dalam pekerjaan dan kebahagiaan dunia. Adapun tujuan dari bidang pengembangan karir yaitu memiliki pemahaman diri tentang kemampuan, minat, dan kepribadian, memiliki pengetahuan tentang dunia kerja dan informasi karir yang menunjang kompetensi karir, memiliki sifat positif terhadap dunia kerja, memahami relevansi kemampuan menguasai pelajaran dengan persyaratan keahlian dan keterampilan bidang pekerjaan yang menjadi karir masa depan, memiliki kemampuan untuk membentuk identitas karir dengan cara-cara mengenali ciri-ciri pekerjaan, persyaratan kemampuan yang dituntut, lingkungan sosiopsikologis, prospek dan kesejahteraan kerja. Memiliki kemampuan merencanakan masa depan, membentuk pola-pola karir, mengenal keterampilan bakat dan minat, dan memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan. Sekian dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.